Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Dalam kondisi cuaca yang tidak stabil saat ini, semoga kita semua selalu menjaga stamina agar tubuh kita selalu sehat. Hari ini, teman-teman sudah siap ya untuk belajar kembali dengan Sensei. Pelajaran di video kali ini adalah pelajaran terakhir dari materi-materi pelajaran pertama kita dari video-video sebelumnya. Kali ini, Sensei akan mereview pelajaran kita dari video-video ini. Nanti dari review ini, Sensei juga akan mengajarkan teman-teman beberapa hal penting yang akan kita gunakan dalam percakapan. Gambarimashou. Kita mulai reviewnya ya. Fukushi shimashou. Masih ingat ya pada video ini? Kita sudah belajar kata bantu no yang artinya dari. Lalu, bagaimana penggunaannya pada pola kalimat nani nani wa nani nani desu. Serta belajar bagaimana membuat dan menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang atau sebaliknya dari bahasa Jepang ke dalam bahasa Indonesia. Sekarang, Sensei akan menggunakan dua buah kalimat. Satu kalimat dalam bahasa Indonesia dan satu kalimat lagi dalam bahasa Jepang. Kemudian, kita akan membahasnya kembali bersama teman-teman semua. Kalimatnya, Sensei akan mulai dari kalimat bahasa Indonesia. Kalimatnya seperti ini. Dia dokter dari Jepang. Bagaimana merubah kalimat ini ke dalam bahasa Jepang? Perhatikan baik-baik ya. Yoku mite kudasai. Kita akan membahas kalimat ini. Pertama yang akan kita lakukan adalah mencari subjek. Subjeknya adalah dia. Dia laki-laki. Setelah itu, lompat ke belakang. Di bagian belakang, kita bertemu dengan kata Jepang. Lalu, kita maju ke depan. Bertemu kata dari. Dari kata dari ini, kita masih lanjutkan perjalanan kita ke depan. Dan terakhir, bertemu dengan kata dokter. Sehingga kalimat bahasa Indonesia yang sebelumnya seperti ini, dia dokter dari Jepang, sekarang susunannya berubah menjadi seperti ini. Dia Jepang dari dokter. Kata-kata dalam susunan kalimat ini sekarang kita terjemahkan ke dalam bahasa Jepang. Dia laki-laki, kare. Jepang, nihon. Dari, no, dokter Isya. Sekarang kalimat ini menjadi kare, nihon, no, Isya. Apakah kalimat terjemahan ini sudah sempurna? Belum. Kalimat ini belum sempurna. Untuk menyempurnakannya, kita harus kembali ke rumus awal pola kalimat sederhana bahasa Jepang, yaitu nani nani wa nani nani desu. Masih ingat fungsi joshi, kata bantu wa pada pola sederhana ini? Ya benar, diletakkan setelah subjek. Berarti karena kare pada kalimat ini adalah subjek, maka setelahnya kita beri wa. Sehingga kalimat ini menjadi kare wa nihon no isya. Apakah kalimat ini sekarang sudah sempurna? Ternyata kalimat ini masih belum sempurna. Kita menyempurnakannya ya dengan cara kembali ke rumus awal pola kalimat sederhana bahasa Jepang, yaitu nani nani wa nani nani desu. Apa fungsi des? Des adalah kopula, diletakkan di akhir kalimat. Tidak memiliki arti dan tidak usah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Sehingga untuk menyempurnakan kalimat dari bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jepang akan diakhiri atau ditutup dengan kopula des. Menjadi kare wa nihon no isya desu. Kare wa nihon no isya desu.
Ini adalah kalimat yang tepat terjemahannya dari kalimat bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Dodesu? Bagaimana? Omoshiroku natte kimasu ne. Makin seru ya. Teman-teman semua sekarang semakin paham bagaimana membuat atau menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang. Sekarang kita mencoba membahas kalimat dari bahasa Jepang, lalu kita bedah bagaimana cara menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Yoku mite kudasai. Yoku kite kudasai. Lihat dan perhatikan baik-baik. Kalimat bahasa Jepangnya berikut ini. Ano shito wa Tokyo Daigaku no kyoushi desu. Ano shito wa Tokyo Daigaku no kyoushi desu. Mari kita bedah kalimat ini agar mudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. So shimashou. Sebenarnya caranya mudah sekali. Kalau tadi teman-teman sudah tahu langkah menerjemahkan kalimat dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Jepang, menerjemahkan kalimat dari bahasa Jepang pun caranya sama. Pertama, kita mencari subjek. Subjek dalam bahasa Jepang berada sebelum kata bantu wa, yaitu ano shito. Setelah itu, lompat ke belakang. Di bagian belakang ini kita bertemu dengan kata des. Ingat, des ini adalah kopula yang diletakkan di akhir kalimat. Jadi tidak usah diterjemahkan. Dari kopula des ini kita maju ke depan. Bertemu dengan kata kyoshi. Terus ke depan bertemu dengan joshi, kata bantu no. Masih lanjut ke depan. Sekarang bertemu dengan kata daigaku. Dan terakhir bertemu dengan kata Tokyo. Sehingga kalimat bahasa Jepang yang sebelumnya seperti ini, ano shito wa Tokyo Daigaku no kyoushi desu. Sekarang susunannya berubah menjadi seperti ini. Ano shito wa desu Kyoshi no Daigaku Tokyo. Ano shito wa desu Kyoshi no Daigaku no Tokyo. Sekarang, kata-kata dalam susunan kalimat bahasa Jepang ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ano shito artinya orang itu. Wa bisa diterjemahkan adalah. Des kopula tidak perlu diterjemahkan. Kyoshi pengajar. No dari. Daigaku universitas. Tokyo nama kota tidak usah diterjemahkan. Sonomama desu Tokyo. Sehingga terjemahannya menjadi kalimat berikut ini dalam bahasa Indonesia. Orang itu adalah pengajar dari Universitas Tokyo. Atau orang itu pengajar dari Universitas Tokyo. Apakah kalimat terjemahan ini sudah sempurna? Ya, sudah. Kalimat terjemahan ini sudah sempurna, sudah kita bedah dengan baik karena kita orang Indonesia sudah langsung memahami arti dari kalimat bahasa Jepang tersebut. Do omoimasu ka? Bagaimana menurut teman-teman? Semakin tertantang ya belajar bahasa Jepang? Chousen ni nattemasu ne. Review video ini berarti sudah selesai. Jujukemasu yo. Kita lanjut ya. Sekarang Sensei sedikit akan mereview video ini. Dan nanti setelah mereview, Sensei akan ajak teman-teman berlatih kaiwa, percakapan dalam bahasa Jepang dengan tema yang menarik. Di video ini, kita sudah belajar mengenal angka dan berhitung. Kita sudah mengenal angka dan berhitung ya. Suji, kazoeru. Angkanya adalah angka satuan, stoketa, dan angka puluhan, staketa. Teman-teman sudah berlatih sebelumnya ya di rumah? Yuk, kita coba latihan sekali lagi. Dari satuan stoketa ya. Teman-teman sebutkan dalam bahasa Jepang. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, moichido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yoku dekimashita. Ternyata teman-teman masih ingat ya. Yokata. Sekarang kita ke angka puluhan ya. Futaketa. Teman-teman sebutkan dalam bahasa Jepang. Oh ya, sebelumnya jangan lupa untuk puluhan kuncinya ada di angka. Ya, angka 10. Apa bahasa Jepangnya? Ju, benar. Dan ingat cara memisahkannya ya. Sensei kasih contoh dulu. Perhatikan petunjuk di layar ini. Bagaimana Sensei memisahkannya. Angka 11. Kita pisahkan. Angka 10 sebagai puluhan. Dan angka 1 sebagai satuan. Angka 10 ju. Angka 1 ichi. Sehingga menjadi ju ichi dalam bahasa Jepang. Begitu juga angka 12. 10 dan 2. Ju ni. Teman-teman lanjutkan ya. Pakai bahasa Jepang. Sensei akan menyebutkan dalam bahasa Indonesia. Ganbatte kudasai. Siap ya? Start. Dozo. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yoku dekimashita. Teman-teman sekali berlatih saja sudah mengingat angka-angka ini ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Perhatikan, sekarang Sensei akan mulai dengan angka 21. Untuk angka 21, kita memisahkannya seperti berikut ini. Satuan, 2, puluhan, 10, satuan, 1. 2, ni, puluhan, ju, 1, ichi. Menjadi niju ichi. Satu lagi ya. 32. 3, 10, dan 2. 3 sang, 10 ju, 2 ni. Menjadi sanju ni. Giliran teman-teman ya, lanjutkan angka-angka berikut ini. Pakai bahasa Jepang. Sensei menyebutkannya dalam bahasa Indonesia. Oki koe de ite kudasai. Katakan dengan suara yang keras ya dalam bahasa Jepang. Siap? Start. Dozo. 44, 56, 67, 78, 83, 99. Moichido, sekali lagi ya. 44, 56, 67, 78, 83, 99. Yoku dekimashita, yokata. Sensei senang sekali karena teman-teman sudah mengerti angka dan cara berhitung. Cara berhitung dalam bahasa Jepang ini supaya lebih ingat lagi harus banyak berlatihan ya. Teman-teman sudah mengenal satuan, shitoketa, dan puluhan, futaketa. Ganbatte kudasai. Takusan renshu shite ne. Tetap semangat dan terus berlatih ya. Zenkai, sensei ga itatori ni. Seperti yang Sensei katakan sebelumnya, Sensei akan mengajak teman-teman berlatih kaiwa. Berlatih kaiwa percakapan. Temanya adalah menanyakan umur, menanyakan
umur. Nenrei wo kiku koto desu. Nenrei wo kiku koto desu. Ada dua cara dalam menanyakan umur di dalam bahasa Jepang. Yang pertama yang ingin sensei ajarkan adalah nansai desu ka? Nansai desu ka? Artinya, berapa umur Anda? Bentuk pertanyaannya seperti ini. Anata wa nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Berapa umur Anda? Sekarang, sensei akan bertanya kepada teman-teman semua dengan kalimat bahasa Jepang ini ya. Kite kudasai. Anata wa nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Berapa umur kamu? Atau berapa umur Anda? Do desu ka? Wakarimashita ka? Sekarang giliran teman-teman ya. Teman-teman yang bertanya kepada sensei menanyakan umur sensei. Perhatikan di layar. Baca baik-baik dengan suara yang keras ya. Stato, dozo. Moichido. Yokatta, yoku dekimashita ne. Oh ya, subjeknya boleh teman-teman ganti ya. Subjeknya boleh teman-teman ganti sesuai dengan lawan bicara teman-teman yang ingin teman-teman ajak bicara atau ingin teman-teman tanyakan umurnya. Contohnya, sensei akan bertanya umur orang yang ada di layar ini. Kanojo wa nansai desu ka? Kanojo wa nansai desu ka? Atau menyebutkan namanya. Anggi-san wa nansai desu ka? Anggi-san wa nansai desu ka? Kalau kanojo wa nansai desu ka artinya berapa umur dia untuk perempuan. Sedangkan Anggi-san wa nansai desu ka artinya berapa umur Anggi. Warimashita ka? Supaya lebih yakin sekarang teman-teman ya tanyakan umur sensei. Karena teman-teman akan bertanya umur kepada sensei, berarti subjeknya adalah sensei. Kata anata, teman-teman ganti dengan sensei. Kita coba ya. Gambatte kudasai. Stato, dozo. Moichido. Yoku dekimashita. Yokatta. Berarti teman-teman sudah bisa ya menanyakan umur dalam bahasa Jepang. Sekarang bagaimana cara menjawabnya? Untuk menjawab pertanyaan Anata wa nansai desu ka? Berapa umur kamu atau berapa umur Anda? Teman-teman sebutkan umur teman-teman dengan angka. Teman-teman sudah tahu ya dan sudah bisa berhitung ya dengan angka puluhan. Kalau umurnya 15 tahun, teman-teman tinggal menyebutkan angka 15 ke dalam bahasa Jepang. Angka 15 bahasa Jepangnya jugo. Lalu tambahkan di belakangnya dengan kata sai. Di belakang angka 15, jugo ditambah sai. Sehingga menjadi jugo sai yang artinya berumur 15 tahun. Rensu shimashou. Yuk kita berlatih ya. Teman-teman bertanya pada sensei, berapa umur sensei? Nanti sensei akan menjawabnya. Lihat di layar. Stato, dozo. Watashi wa 17 sai desu. Moichido. Watashi wa 17 sai desu. Berarti teman-teman sudah tahu ya berapa umur sensei. Umur sensei adalah 17 tahun. Hontou desu ka? Benar begitu? Iye, jodan desu yo. Bukan, sensei cuma bercanda. Sekarang giliran sensei ya yang bertanya kepada teman-teman. Berapa umur teman-teman semua? Teman-teman menjawab ya dalam bahasa Jepang. Ingat hitungannya ya, angkanya ya. Stato, dozo.
Anata wa nansai desu ka? Mou ichido. Anata wa nansai desu ka? Yoku dekimashita. Sugoi desu ne. Terus berlatih ya. Berikutnya, cara kedua menanyakan umur dalam bahasa Jepang. Kalau tadi kita belajar nansai desu ka? Anata wa nansai desu ka? Berapa umur kamu? Berapa umur Anda? Kali ini kita ganti kata nansai desu ka dengan oikutsu desu ka? Oikutsu desu ka? Anata wa oikutsu desu ka? Anata wa oikutsu desu ka? Yang artinya berapa usia Anda? Berapa usia Anda? Apa perbedaannya? Sebenarnya baik nansai desu ka ataupun oikutsu desu ka tidak ada perbedaan arti. Keduanya sama-sama menanyakan umur atau usia. Hanya saja yang membedakannya adalah tingkat kesopanannya. Dalam bahasa Jepang, oikutsu desu ka lebih sopan dari nansai desu ka. Kalau dilihat dari terjemahannya ke dalam bahasa Indonesia, nansai desu ka berapa umur kamu atau berapa umur Anda, sedangkan oikutsu desu ka berapa usia Anda. Dalam bahasa Indonesia pun, kata usia terasa lebih sopan ya dibandingkan dengan umur. Tapi teman-teman tidak usah khawatir ya, yang manapun boleh dipakai. Saran sensei, kalau lawan bicara kita lebih tua atau kita hormati, lebih baik kita gunakan kata yang lebih sopan. Wakarimashita ka? Yuk, kita latihan sekali lagi. Sekarang pakai oikutsu desu ka? Tanyakan kepada sensei ya. Nanti sensei jawab pertanyaan teman-teman. Berapa umur sensei yang sebenarnya? Starto, dozo. Mou ichido. Sensei wa 44歳です。Sensei wa 44歳です。Berarti teman-teman sudah tahu ya berapa umur atau usia sensei sekarang? Ya, yokatta. Intinya kalau teman-teman ingin bisa dan mahir berbahasa Jepang, perbanyak latihan dan prakteknya. Di mana saja, doko demo, dengan siapa saja, dare demo, jishin o tsukatte kudasai. Gambatte kudasai ne. Sebelum sensei akhiri review terakhir untuk pelajaran pertama kita dari video-video ini, teman-teman ingat ya, jiko shokai pada video yang ini, juga video yang ini. Ya, teman-teman sudah bisa memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang dengan dua cara ya. Nah, ini pertemuan ini adalah tambahan dari sensei. Dari review hari ini pun, teman-teman bisa menggunakannya untuk memperkenalkan diri dalam bahasa Jepang yang ketiga. Jadi, ini cara ketiga. Kite kudasai. Dengarkan ya. Hajimemashite. Watashi wa senseiku no fian desu. Watashi wa 44歳です。どうぞよろしくお願いいたします。はじめまして。私は先生のフィアンです。私は44歳です。どうぞよろしくお願いいたします。Kenalkan, saya Fian dari senseiku. Umur saya 44 tahun. Senang kenal dengan Anda semua. Sekarang teman-teman ya mencobanya, memperkenalkan diri dengan cara yang ketiga ini. Perhatikan baik-baik di layar. Ucapkan dengan suara yang keras. Starto, dozo. Mou ichido. Yoku dekimashita. Gambatte kudasai. Terus berlatih ya. Kore de owarimasu. Materi pelajaran kita selesai sampai di sini. Untuk lebih meyakinkan teman-teman akan materi-materi yang sudah disampaikan dalam video-video sebelumnya dan sampai video ini, kalau ada yang ingin ditanyakan,
Silakan kirimkan pertanyaan teman-teman di kolom komentar ataupun di Instagram Senseiku. Sensei akan membahasnya dengan teman-teman semua. Jangan lupa buat catatan yang rapi, yang mudah dipahami oleh teman-teman semua. Rangkum semua materi pelajaran kita ya. Sampai bertemu di materi kedua di pelajaran berikutnya dengan materi yang lebih menarik. Otsukare sama deshita. Ja, mata aimasu yo.